Kisah para sahabat Nabi. Sa'ad ibnu Abi Waqqas, panglima penakluk Persia. Sa'ad ibnu Abi Waqqas merupakan salah seorang sahabat yang paling awal masuk Islam dan salah satu sahabat penting Nabi Muhammad SAW. Sa'ad ibnu Abi Waqqas juga termasuk salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sa'ad lahir dan besar di kota Mekah. Ia berasal dari suku Bani Zuhroh, dari suku Quraisy, dan paman Nabi Muhammad dari garis pihak ibu. Ia dikenal sebagai pemuda yang serius dan memiliki pemikiran yang cerdas. Sosoknya tidak terlalu tinggi namun bertubuh tegap dengan potongan rambut pendek. Orang-orang selalu membandingkannya dengan singa muda. Ia berasal dari keluarga bangsawan yang kaya raya dan sangat disayangi kedua orang tuanya, terutama ibunya. Meski berasal dari Mekah, ia sangat benci pada agamanya dan cara hidup yang dianut masyarakatnya. Ia membenci praktik penyembahan berhala yang membudaya di Mekah pada saat itu. Kegemarannya adalah pada peralatan perang, seperti bermain panah atau memutulkan busur dan menggunakan perisai, seakan-akan sedang bersiap-siap menghadapi perang besar. Dia juga benci melihat kebobrokan dan rusaknya kepercayaan yang melanda kaumnya. Suatu hari ia didatangi sosok Abu Bakar yang dikenal sebagai orang yang ramah. Ia mengajak Sa'ad menemui Nabi Muhammad SAW di sebuah perbukitan dekat Mekah. Pertemuan itu mengesankan Sa'ad yang saat itu baru berusia 20 tahun. Ia pun segera menerima undangan Nabi Muhammad SAW untuk menjadi salah satu penganut ajaran Islam yang dibawanya. Sa'ad kemudian menjadi salah satu sahabat yang pertama masuk Islam. Cepat sekali Sa'ad memenuhi panggilan hidayah dan kebenaran itu. Bahkan dia termasuk orang keempat yang memeluk agama Islam. Rasulullah sangat gembira dengan keislaman Sa'ad, karena dalam diri anak muda ini terdapat kecerdasan dan tanda-tanda kepahlawanan, seakan memberi pertanda bahwa bulan sabit akan menjadi bulat sempurna dalam waktu yang dekat. Namun keislaman Sa'ad mendapat tantangan keras terutama dari keluarga dan anggota sukunya. Ibunya bahkan mengancam akan bunuh diri. Selama beberapa hari, ibu Sa'ad menolak makan dan minum, sehingga kurus dan lemah. Meski dibujuk dan dibawakan makanan, tetapi ibunya tetap menolak dan hanya bersedia makan jika Sa'ad kembali ke agama lamanya. Namun Sa'ad berkata bahwa meski ia memiliki kecintaan luar biasa pada sang ibu, tetapi kecintaannya pada Allah dan Rasulnya jauh lebih besar lagi. Sa'ad harus mengarungi ujian yang keras dan berat, sampai-sampai Allah menurunkan ayat Al-Quran yang berkenaan dengannya. Berikut adalah penuturan Sa'ad. 3 hari sebelum masuk Islam, aku bermimpi seolah-olah tenggelam di dalam kegelapan yang pekat. Ketika aku sedang menggapai-gapai dalam gelap, muncullah cahaya bulan. Segera aku ikuti bulan itu. Lalu kulihat di depanku sudah ada orang yang mengikuti bulan itu. Mereka adalah Zaid bin Harisah, lalu Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar As-Siddiq. Aku bertanya kepada mereka, "Sejak kapan kalian di sini?" Mereka menjawab, "Baru beberapa saat yang lalu." Begitu matahari tinggi, aku mendengar bahwa Muhammad ibnu Abdullah telah menyuruh kepada Islam dengan sembunyi-sembunyi. Taulah aku bahwa Allah menghendaki kebaikan bagi diriku. Atas kehendaknya jua, aku bisa keluar dari kegelapan menuju cahaya. Secepatnya aku datangi Rasulullah, ketemukan beliau di salah satu sudut kota Mekah, Jujad. Baru saja selesai sholat asar. Kunyatakan keislamanku padanya, dan tak ada yang mendahuluiku kecuali 3 orang yang kulihat dalam mimpiku. Ibuku sangat marah demi mendengar keislamanku, mengingat karena aku seorang anak yang berbakti dan sayang padanya. Dia langsung mengeluarkan ancaman keras, "Ya Sa'ad, agama apa yang kau anut sehingga mampu memalingkanmu dari agama ayah bundamu? Demi Allah, tinggalkanlah agama barumu, atau aku akan mogok makan sampai mati. Hatimu akan hancur karena sedih dan menyesal, dan engkau
akan dihinakan orang selama-lamanya. Aku berusaha melunakkannya. Ibu, jangan lakukan itu. Aku benar-benar tak bisa menukar agamaku dengan apa saja. Namun ternyata ibuku sungguh-sungguh. Dia mulai mogok makan dan minum, sehingga dalam beberapa hari saja kondisi kesehatannya menurun drastis dan tubuhnya menjadi kurus. Setiap saat aku datang dan menanyakan apakah dia sudah makan atau minum. Berulang kali kutawarkan agar dia mau makan dan minum, tetapi dia tetap membandel, bahkan bersumpah tidak akan makan dan minum sampai mati kalau aku tidak meninggalkan agamaku. Akhirnya aku berkata, "Ibu, aku sangat mencintaimu, tetapi cintaku kepada Allah dan Rasulnya lebih besar. Demi Allah, seandainya ibu punya 1000 nyawa keluar satu persatu dari tubuh, aku tetap tidak akan melepaskan agamaku ini." Mendengar kekerasan hati Sa'ad, sang ibu akhirnya menyerah dan mau makan kembali. Fakta ini memberikan bukti kekuatan dan keteguhan iman Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Lalu turunlah ayat Al-Quran yang artinya, "Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kau mengikuti keduanya, dan bergaullah dengan keduanya di dunia dan baik." Quran Surat Luqman ayat 15. Pada masa-masa awal sejarah Islam, kaum muslim mengungsi ke bukit jika hendak menunaikan sholat. Kaum Quraisy selalu menghalangi mereka beribadah. Saat tengah sholat, sekelompok kaum Quraisy mengganggu dengan saling melemparkan lelucon kasar. Karena kesal dan tidak tahan, Sa'ad memukul salah satu orang Quraisy dengan tulang unta sehingga melukainya. Ini menjadi darah pertama yang tumpah akibat konflik antar umat Islam dengan orang kafir. Konflik yang kemudian semakin hebat dan menjadi batu ujian keimanan dan kesabaran umat Islam. Setelah peristiwa itu, Rasulullah meminta para sahabat agar lebih tenang dan bersabar menghadapi orang. Cukup lama kaum muslim menahan diri. Baru 1 dekade kemudian, umat Islam diperkenankan melakukan perlawanan fisik kepada para orang kafir. Di barisan pejuang Islam, nama Sa'ad ibnu Abi Waqqas menjadi salah satu tonggak utamanya. Perang Badar merupakan saat penting bagi Sa'ad. Ia terlibat dalam pertempuran Badar bersama saudaranya yang bernama Umair ibnu Abi Waqqas, yang kemudian syahid bersama 13 pejuang muslim lainnya. Umair waktu itu masih kanak-kanak. Oleh karena itu, ketika Rasulullah berkeliling memeriksa barisan, dia segera bersembunyi, khawatir ketahuan dan dipulangkan karena masih terlalu kecil. Memang tak lama kemudian Rasulullah melihatnya dan dia dikeluarkan dari barisan. Umair kecil menangis terseduh-seduh sehingga Nabi merasa iba dan mengizinkannya ikut. Sa'ad mempersiapkan segala sesuatu untuk adiknya. Pedang dibuatkannya semacam pengikat di leher karena tubuh Umair masih begitu pendek. Kemudian kedua bersaudara itu berangkat berjuang fi sabilillah dengan gembira. Sa'ad kembali seorang diri. Umair ditinggalkannya di medan Badar untuk dititipkan kepada Allah. Pada pertempuran Uhud bersama Zaid, Sa'ad terpilih menjadi salah satu pasukan pemanah terbaik Islam. Sa'ad berjuang dengan gigih dalam mempertahankan Rasulullah setelah beberapa pejuang muslim meninggalkan posisi mereka. Sa'ad juga menjadi sahabat dan pejuang Islam pertama yang tertembak panah dalam upaya mempertahankan Islam. Pada perang Uhud, kubu muslimin berhasil diporak-porandakan oleh musuh. Hanya tersisa 10 orang yang tetap bertahan mendampingi Rasulullah. Sa'ad termasuk di dalamnya. Dengan busur dan panahnya, dia menghalau musuh dari Rasulullah SAW. Bidikannya selalu tepat pada sasaran, sehingga Rasulullah memberinya semangat. "Bidiklah Sa'ad, demi ayah bundaku." Sa'ad menjadikan kata-kata Rasulullah ini sebagai kebanggaan seumur hidup. Sebab baru kali ini Rasulullah sampai menyebut kedua orang tuanya sebagai pengorbanan. Prestasi terbesar Sa'ad ibnu Abi Waqqas terjadi pada saat Umar bin Khattab menunjuknya sebagai panglima pasukan muslimin saat menghadapi Persia. Perang tersebut berhasil meruntuhkan kedaulatan negeri raksasa itu dan menyapu habis paganisme sampai ke akar-akarnya. Kepahlawanan Sa'ad ibnu Abi Waqqas tertulis dengan tinta emas saat memimpin pasukan Islam melawan tentara Persia di Qadisiyah. Peperangan ini merupakan salah satu peperangan terbesar umat Islam. Untuk menghadapi Persia, Khalifah Umar bin Khattab menulis surat kepada para stafnya di seluruh negeri agar mengirimkan bantuan moral maupun material untuk memperkuat pasukan. Siapa saja yang punya senjata,
kuda, unta, atau pemikiran, syair-syair, pidato, dan lain-lain boleh membantu. Sejak itu bantuan dan utusan para pejuang terus mengalir ke Madinah. Setelah persiapan dianggap cukup, Al-Faruq bermusyawarah dengan beberapa sahabat pilihan untuk menentukan panglima yang tepat untuk pasukan yang besar itu. Ternyata dengan suara bulat, mereka menjatuhkan pilihan kepada Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Menjelang keberangkatan pasukan, Umar bin Khattab memberikan pesan-pesan terakhir. Wahai Sa'ad, yang berbangga sebagai paman dan sahabat Rasulullah, Allah tidak menghapuskan kesalahan dan kesalahan, melainkan menghapuskan keburukan dan kebaikan. Wahai Sa'ad, tak ada pendekat antara Allah dan manusia yang didasarkan pada keturunan. Manusia yang baik atau yang mulia atau yang hina, semua sama di sisinya. Perbedaannya hanya pada ketakwaan dan ketaatan. Pakailah apa yang dipakai oleh Rasulullah dan berpeganglah pada apa yang kau lihat pada Rasulullah, karena hal itu merupakan perintah. Pasukan yang penuh berkah itu pun berangkat menuju Qadisiyah. Di dalamnya ada 99 peserta perang Badar, 315 peserta Baitur Ridwan, 300 peserta Futuh Mekah, dan 700 putra sahabat serta para wanita yang ikut serta sebagai perawat dan tenaga bantuan. Pasukan ini berkemah di Qadisiyah di dekat Hira. Untuk melawan pasukan Muslim, pasukan Persia yang siap tempur berjumlah 120.000 orang di bawah panglima perang kenamaan mereka, Rustum. Sa'ad ibnu Abi Waqqas membuat pangkalan di Qadisiyah. Kaum muslimin bertekad menjadikan hari Al-Harir sebagai hari terakhir bagi Qadisiyah. Oleh sebab itu, mereka mengepung musuh rapat-rapat, melingkar bagai anting-anting. Dari segenap penjuru terdengar gaung tahlil dan takbir. Sebelum memulai peperangan, atas instruksi Umar bin Khattab yang menjadi khalifah saat itu, Sa'ad mengirim surat kepada Kaisar Persia, Yazdagir dan Rustum, yang isinya undangan untuk masuk Islam. Delegasi Muslim yang pertama berangkat adalah An-Nu'man bin Muqarrin, yang kemudian mendapat penghinaan dan menjadi bahan ejekan Yazdagir. Sa'ad mengirim delegasi kedua yang dipimpin Rubi bin Amir. Kepada Rubi, Rustum menawarkan segala kemewahan duniawi, namun ia tidak berpaling dari Islam dan menyatakan bahwa Allah Azza wa Jalla menjanjikan kemewahan lebih baik, yaitu surga. Para delegasi Muslim kembali setelah kedua pemimpin itu menolak tawaran masuk Islam. Melihat hal tersebut, air mata Sa'ad bercucuran karena ia terpaksa harus berperang, yang berarti mengorbankan nyawa orang Muslim dan non-Muslim. Setelah itu, untuk beberapa hari ia terbaring sakit karena tidak kuat menanggung kepedihan jika perang harus terjadi. Sa'ad tahu pasti bahwa peperangan ini akan menjadi peperangan yang sangat keras, yang akan menumpahkan darah dan mengorbankan banyak jiwa. Ketika tengah berpikir, Sa'ad akhirnya tahu bahwa ia tetap harus berjuang. Karena itu, meskipun terbaring sakit, Sa'ad segera bangkit dan menghadapi pasukannya. Di depan pasukan Muslim, Sa'ad mengutip Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 105 tentang bumi yang akan dipustakai oleh orang-orang soleh, seperti yang tertulis dalam kitab Zabur. Setelah itu, Sa'ad berganti pakaian, kemudian menunaikan salat zuhur bersama pasukannya. Setelah itu, dengan membaca takbir, Sa'ad bersama pasukan Muslim memulai peperangan. Selama 4 hari, peperangan berlangsung tanpa henti dan menimbulkan korban tewas lebih dari 30.000 orang, termasuk 2.000 orang Muslimin. Tidak lama kemudian, tampak kepala Rustum, panglima Persia, terangkat di ujung tombak seorang pejuang Islam. Pemandangan ini menjadi teror mental bagi pasukan Persia. Rasa miris dan takut mulai menyusup dalam hati mereka. Para pejuang Muslim itu ternyata tak kenal rasa takut. Musuh ada kalanya ditewaskan dengan senjatanya sendiri. Peperangan Qadisiyah merupakan salah satu peperangan terbesar dalam sejarah dunia. Pasukan Muslim memenangi peperangan itu. Begitu banyak rampasan perang yang didapat pasukan Muslimin. Allah memberikan taufik kepada Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Dia berhasil menghancurkan Persia dengan mudah dan mengangkat panji Islam tinggi-tinggi. Berpadulah nama Qadisiyah dengan kepahlawanannya. Sa'ad ibnu Abi Waqqas hidup sampai usia menjelang 80 tahun. Sa'ad juga merupakan salah satu sahabat yang dikaruniai kekayaan yang melimpah dan banyak digunakan untuk kepentingan dakwah. Ia juga dikenal karena keberaniannya dan kedermawanan hatinya. Menjelang wafatnya, dia mempersiapkan peti simpanannya. Peti tersebut berisi jubah tua yang dipakainya saat perang Badar. Katanya, bila aku mati, kafanilah dengan jubah tua ini. Jubah ini kupakai dalam perang Badar,
dan aku ingin menghadap kepada Allah dengan mengenakannya. Saat dipanggil oleh Allah pada tahun 54 Hijriah di pangkuan anaknya dan dikafankan dengan kain yang pernah dipakainya saat perang Badar. Sebelum Umar bin Khattab meninggal, beliau mencalonkan 6 orang penggantinya sebagai khalifah dan Sa'ad ibnu Abi Waqqas adalah satu di antaranya. Kata Umar, 6 orang berikut adalah orang-orang yang diridhoi oleh Rasulullah, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Semoga Allah merahmati Sa'ad ibnu Abi Waqqas.